Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan belajar salah satu ilmu tata bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari kedudukan sebuah kata dalam bahasa Arab dan mengetahui harokat akhirnya. Contoh, ja'a Zaidun, ro'aitu Zaidan, marortu bi Zaidin. Perhatikanlah harokat pada lafaz Zaidun. Harokatnya berubah dengan perubahan kedudukannya di dalam susunan kalimat sempurna menjadi Zaidun, Zaidan, dan Zaidin. Dan ini adalah pembahasan ilmu nahwu. Hukum mempelajari ilmu nahwu adalah fardu ain bagi orang yang ingin mendalami Al-Quran dan hadis. Tujuan mempelajari ilmu nahwu yang pertama adalah sebagai penjagaan dari kesalahan dalam pengucapan lafaz bahasa Arab. Yang kedua, untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar, yang mana Al-Quran dan hadis adalah merupakan syariat Islam. Kitab yang akan kita pelajari adalah kitab Matan Ajurumiyah karangan Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Muhammad As-Sonhaji. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada beliau dan memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bab pertama kali yang akan kita pelajari dalam kitab Matan Ajurumiyah adalah bab kalam. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Babul kalami. Al-kalamu wal lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun, berfaedah dan disengaja atau berbahasa Arab. Syarat kalam ada 4. Yang pertama, lafdun atau lafaz. Yang kedua, murakkabun, murakkab. Yang ketiga, mufidun, mufid. Yang keempat, wad'un atau wado'. Syarat kalam yang pertama adalah lafaz. Lafaz adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 28, yaitu alif, ba, ta, dan seterusnya. Contohnya di sini adalah Zaidun. Zaidun mengandung huruf hijaiyah yaitu berupa Zaid, ya, dan dal. Maka Zaidun bisa disebut lafaz. Jadi suara ayam, suara seruling, suara gendang itu tidak termasuk lafaz karena tidak mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Syarat kalam yang kedua adalah murakkab. Murakkab adalah tersusun paling sedikit 2 kalimat atau lebih. Seperti contoh Zaidun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Lafaz Zaidun qaimun itu bisa disebut murakkab karena terdiri dari 2 kalimat, yaitu 1 Zaidun, 2 qaimun. Kalau hanya Zaidun saja, itu tidak bisa disebut murakkab dan tidak bisa disebut kalam. Syarat kalam yang ketiga adalah mufid.
mufid yaitu lafaz yang berfaedah dan memberi pengertian sehingga pendengarnya merasa puas. Jadi antara yang berbicara dan yang mendengarkan sudah tidak ada pertanyaan lagi. Contohnya seperti Zaidun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Maka di sini yang mendengarkan sudah paham kalau Zaid itu adalah orang yang berdiri. Jika ada lafaz seperti in, Zaidun, jika Zaid berdiri, maka lafaz in, Zaidun itu tidak bisa dikatakan mufid. Kenapa? Karena masih belum memberikan pengertian sehingga pendengarnya merasa puas. Karena jika mendengar pernyataan seperti itu, pendengarnya masih timbul bermacam-macam pertanyaan. Kenapa jika Zaid berdiri? Ada apa? Maka lafaz yang seperti itu tidak bisa dinamakan mufid. Syarat kalam yang keempat adalah wado, yaitu berbahasa Arab dan disengaja. Contohnya seperti lafaz doroba Muhammadun, Muhammad telah memukul. Jadi jika ada kalimat yang tidak menggunakan bahasa Arab seperti bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Madura, maka itu masih belum dinamakan kalam karena belum wado. Dan jika orang yang mengucapkan bahasa Arab tapi tidak disengaja, seperti saat tidur terus ngelindur mengucapkan bahasa Arab, maka itu tidak dinamakan kalam karena tidak disengaja dan masih belum wado. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama seperti lafaz Zaidun. Lafaz Zaidun itu sudah lafaz karena mengandung sebagian huruf hijaiyah, tapi dia belum murakkab karena tidak tersusun dari dua kalimat atau lebih, dan dia tidak mufid karena belum memberi pengertian yang jelas, dan dia sudah wadok karena disengaja dan berbahasa Arab. Jadi lafaz Zaidun masih belum kalam karena tidak memenuhi dua syarat, yaitu murakkab dan mufid. Contoh yang kedua adalah suara orang mendengkur. Di sini suara orang mendengkur itu masih belum lafaz, masih belum murakkab, belum mufid, dan juga belum wado. Maka suara orang mendengkur itu masih belum bisa dikatakan kalam. Contoh yang ketiga adalah in Zaidun, jika Zaid berdiri. Lafaz in Zaidun itu sudah lafaz, sudah murakkab, masih belum mufid, dan sudah wado. Jadi lafaz in Zaidun masih belum dikatakan kalam karena tidak memenuhi salah satu syarat dari keempat syarat kalam, yaitu mufid. Contoh yang terakhir adalah lafaz Zaidun, jika Zaid berdiri. Lafaz Zaidun itu sudah lafaz, sudah murakkab, sudah mufid, dan sudah wado. Jadi lafaz Zaidun, Zaid berdiri, itu sudah bisa dinamakan kalam karena sudah memenuhi syarat kalam yang ada 4, yaitu lafaz, murakkab, mufid, dan wado. Alhamdulillah, cukup sekian untuk pembelajaran nahwu pada hari ini. Semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik dan semoga bermanfaat. Cukup sekian, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.